Beberapa ulama mengatakan bahwa Bitcoin haram dengan alasan mengandung goror atau ketidakpastian, doror atau kerugian, serta tidak memiliki underlying asset. Selamat datang di podcast Bitcoin Indonesia dengan saya Dimas, co-founder dari Bitcoin Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Apakah Bitcoin halal? Banyak sekali perdebatan mengenai hal ini, dan kita akan mengupasnya secara tajam berdasarkan perspektif syariah Islam. Saya mau disclaimer dulu, saya bukan seorang ahli agama, dan ini merupakan hasil riset saya terhadap Bitcoin dan mengutip pendapat beberapa ulama di luar Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu, apa sih Bitcoin itu? Bitcoin adalah mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang desentralisasi. Artinya, tidak dikontrol oleh suatu pihak atau institusi tertentu. Semua transaksi tercatat secara transparan dan publik di dalam blockchain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Beberapa ulama mengatakan bahwa Bitcoin haram dengan alasan mengandung goror atau ketidakpastian, doror atau kerugian, serta tidak memiliki underlying asset. Bahkan ada yang mengatakan Bitcoin bertentangan dengan syariat Islam dengan syarat sil'ah, yaitu tidak memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, atau jumlah yang pasti. Tapi tunggu dulu, apakah benar demikian? Yuk, kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas topik ini, jangan lupa join grup komunitas kita di Telegram, linknya ada di deskripsi. Pertama, soal goror atau ketidakpastian. Bitcoin sebenarnya tidak mengandung goror karena seluruh transaksinya transparan di blockchain. Semua data tersedia untuk publik dan tidak ada yang tersembunyi. Kalau Anda membeli Bitcoin, Anda tahu persis berapa jumlahnya, kapan transaksi terjadi, dan kemana uang Anda pergi. Tidak ada unsur ketidakpastian di dalamnya. Kedua, soal doror atau kerugian. Nah, ini sih tergantung pada penggunaannya. Sama seperti alat keuangan lain, resiko Bitcoin bisa diminimalkan dengan edukasi. Bahkan, Bitcoin memberikan manfaat besar seperti akses keuangan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank atau perlindungan inflasi dari negara-negara tertentu. Jadi, doror bukanlah dari Bitcoin itu sendiri, melainkan dari cara kita menggunakannya. Ketiga, soal syarat sil'ah. Memang benar, Bitcoin tidak memiliki wujud fisik, tapi banyak instrumen keuangan modern seperti saham dan emas digital juga tidak berbentuk fisik dan tetap dianggap halal. Bitcoin memiliki nilai yang jelas, jumlahnya pasti, hanya ada 21 juta unit Bitcoin di dunia loh, dan hak miliknya bisa diserahkan sepenuhnya kepada pembeli. Terakhir, soal underlying asset. Dalam fikih Islam modern, tidak semua alat tukar harus memiliki aset dasar. Lihat saja uang fiat seperti rupiah atau dolar. Mereka tidak lagi didukung oleh emas, tapi tetap diterima karena fungsinya sebagai alat tukar. Menariknya, ada beberapa ulama dan lembaga yang sudah menyatakan Bitcoin itu halal. Contohnya, Islamic Finance Advisory and Assurance Services atau IFAAS menyatakan Bitcoin itu halal karena transparansi dan sifat desentralisasinya yang sejalan dengan maqasid syariah, yaitu keadilan dan pencegahan eksploitasi. Jadi, selama ini, Bitcoin digunakan untuk tujuan yang baik dan bukan spekulasi berlebihan, maka ia bisa dianggap halal. Kuncinya adalah edukasi dan pemahaman. Itulah pembahasan kita hari ini tentang kehalalan Bitcoin. Kesimpulannya, Bitcoin bukanlah haram secara mutlak. Dengan edukasi yang benar, teknologi ini bisa menjadi alat yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip Islam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bitcoin Indonesia dengan Dimas, co-founder Bitcoin Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!